Halo, yuk kita bahas tugas kripto tentang data encryption standar. Nah, jadi ini dikasih soalnya, kita disuruh memakai satu putaran DES. Nah, untuk pola bitnya itu, untuk key dan plaintext itu sama, yaitu keamanan. Yang pertama, kita disuruh untuk mencari K1 atau kunci internalnya untuk putarannya itu. Nah, sebelumnya, si key yang tadi, keamanan tadi kita konversi dulu dalam tabel ASCII. Nah, di sini karena keamanannya itu dalam huruf kapital semua ya, lihatlah yang kapital semua. Ternyata huruf K kalau dikonversi ke heksadesimal dia 4B. Terus E itu 45 dan seterusnya. Inilah dia itu kan. Nah, seterusnya dan selanjutnya kita harus konversi lagi ke biner. Nah, gimana cara mengkonversi heksa ke biner? Kita tinggal memisahkan satu persatu karakternya, lalu kita konversikan ke biner. Misalnya ini ada 4B ya. Berarti kita tengok yang si 4-nya. 4 itu 0100. Yang B-nya 1011. Nah, dapatlah dia 0100 1011. Sama juga untuk yang E-nya. Berarti 45. Berarti dia 0100 5-nya itu 0101 dan seterusnya. Nah, kalau udah siap semuanya, gabungkanlah. Nilai menjadi kunci eksternalnya. Gimana untuk cari kunci internalnya? Kita pakai tabel PC1. Nah, di mana tabel PC1 itu ada 56 bit dengan urutannya indeks pertama dia itu karakter ke-57 dari si K yang tadi itu kita cari. Nah, ini aku buat dia per 44 bit supaya lebih gampang nyarinya. Terus ada pemisah, ini berarti indeks 4 yang pertama, ini indeks 8 yang pertama dan seterusnya. Nah, berarti kalau 57 yang mana? Berarti kalau yang ini paling ujungnya 56, 57 berarti yang ini 0, buatlah 0. Sekarang 49, 49 berarti yang ini 0. Terus 41, 41 yang mana? Yang ini. Nah, dia kan membentuk pola kan. Dia dari ujung sampai ke atas. Nah, ini indeks berapa? Indeks ke 1. Pas dia indeks ke 1. Jadi dia berpola. Nah, dari indeks ke 1 dia ke 58 terus 50. Ternyata 58 yang mana? Yang ini. 58, 50 yang ini. Berarti polanya itu bakal sampai ke atas. Ini indeks kedua. Yang mana indeks kedua ini? Ini. Ada bit ke 16. Nah, sekarang ke 59. Ternyata 59 yang ini. Nah, berpola lagi dia kan. Bakal sampai ke indeks 3. Nah, dari indeks 3 dia kemana? Ke indeks 60. 60 yang ini. Tapi dia bakal berhenti ke 36. Nah, setengah dia. Sekarang yang ini 63. 63 ini kan. Terus 55 yang ini. Berarti dia berpola sampai ke indeks ke 7. 7. Nah, dari indeks ke 7 dia ke 62. 62 sebelah kirinya. Nah, sampailah dia ke indeks 6. Ini dia 6. Baru dari 6 pasti dia ke sini ke 61. Nah, 61. Sampai ke indeks ke 5. Nah, pas. Nah, sesudah 5 dia kemana? Dia nyambung yang tadi kita buat sampai 36. 36 kan yang ini. Nah, nah, dia nyambung ke 28. 28 sampai ke atas. Jadi dia memiliki pola ya. Nah, hasilnya itu kita bagi dua. Ini ada berapa bit ya? 4, 8, 12, 14. 14 kali 2. 28 bit pertama itu kita buat dari kita buat jadi channel. Nah, selebihnya 28 bit sebelahnya kita buat jadi D0. Sekarang kita harus pergeseran ke kiri. Nah, karena di soal kita disuruh untuk iterasi sekali, berarti yang kita pakai perputaran bitnya itu yang sebanyak satu. Jadi kita geser ke kiri
sebanyak 1 karakter. Nah, tadi kan C0 itu yang ini. Kita geser 0 yang ini ke sebelah kiri. Nah, karena ini udah di ujung, kita gesernya ke sini belakang. Nah, jadi yang 0 yang kedua ini bakal pindah ke depan, terus 0 yang ketiga pindah ke depan, dan seterusnya. Sama kayak yang D0 ini. Kita geser ke kiri sebanyak 1. Berarti yang ke 1 yang ini, karena dia udah paling ujung, dia kita pindahkan ke paling belakang. Inilah dia di 1. Nah, untuk 0, 1, 0, 0, dan seterusnya dia ngikut aja ke sebelah kiri. Oke, kalau udah dapat C1 dan D1-nya, kita gabungin lagi nih. C1, D1. Ini 4 bit pertama, 8 bit pertama, sampai 56. Kita harus ngepermutasiin lagi pakai tabel PC2. Ini dimana polanya itu seperti ini. 14, 17, 11, 24, dan seterusnya. Nah, 14 berarti yang ini 1, 17 yang mana? Ini, dan seterusnya. Jadi kalau bisa aja ini memiliki pola. Mungkin teman-teman bisa mencari pola itu sendiri, soalnya saya capek. Lalu, kalau udah dapat, dapatlah si key satunya, atau key internal untuk iterasi yang pertama. Yang kedua, kita disuruh menurunkan L0 dan R0. Nah, L0 dan R0 ini dicari dari plaintext. Beda sama yang tadi ya. Kalau yang key 1 ini kita berawal dari si key-nya. Hmm. Kebetulan si key-nya itu sama di si plaintext-nya dalam soal ini sama-sama keamanan. Jadi kita pakai aja yang tadi, kunci K. Yang pertama kali kita dapat, yang kita konversi ke ASCII itu. Untuk tabelnya ini, kita pakai yang beda ya. Kita pakai tabel initial permutation, di mana polanya ini 58, 50, 42, 34, 58, berarti dia di ini 50, ini 42, sorry, ini di 58, ini 40, ini 42, 34, nah, dia bakal berpola, dan seterusnya lah ya. Nah, ini hasil dari permutasi ini kita pisahin jadi 2 bagian. Di mana bagian pertama ini kita buat jadi L0, left. Nah, sedangkan yang sebelah kanan yang ini pakai right 0. Untuk apa ini? Ya, untuk menjawab soal yang ini. Baru yang C, kita disuruh untuk mengekspansi untuk mendapatkan ini, ekspansi dari si R0. R0 yang mana? Yang ini ya, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Nah, buatlah kelompokan jadi 4 bit supaya lebih memudahkan, dan pakai tabel ekspansi yang ini. 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sorry, 4, dan seterusnya. Berarti yang 32 yang mana? Yang ini. Yang 1, 0. Kalau dia indeks 2, 0. Dan seterusnya. Nanti dia dapat lah seperti ini. Dia ada 48 bit. Nah, yang D kita disuruh untuk menghitung A1. Di mana A1 itu kita dapat dari XOR hasil ekspansi tadi dengan si I1. Nah, inilah dia yang tadi hasil dari ekspansinya. Ini untuk kuncinya. Cara meng-XOR-nya itu, lihat. Kalau dia sama-sama 1 atau sama-sama 0, outputnya itu bakal 0. Nah, tapi kalau salah satu 0 dan salah satunya 1, atau kebalikannya, salah satu 1, terus salah satu 0, dia outputnya bakal 1. Nah, misalnya ini 1, ini 1. Berarti dia 0. Ini 0, 0, dia 0. Ini 0, 1, ketiga 1. Dan seterusnya. Dapatlah dia di si A1. Yang kelima, kita disuruh mengkelompokkan hasil yang 48 bit tadi, hasil dari XOR tadi, menjadi eh, setiap 6 bit. Nah, setiap 6 bit itu kita masukkan ke dalam tabel S-box.
Berarti yang ini yang 44 ini tadi, ini kan ada 48 bit ya. Kita pisahinnya jadi 66, berarti 00, 10, 00. Nah, itu blok yang pertama. Terus 00, 10, 01 itu blok 2 dan seterusnya. Dapatlah dia seperti ini. Nah, ini kan ada 8 blok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing kita masukkan ke dalam tabel S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, dan sampai S8. Untuk tabel S1 itu kita pakai yang ini. Nah, baru untuk S1-nya ini, gimana cara mencari keluaran S1 dalam tabel ini? Nah, kita buatlah, ambillah digit pertama sama terakhir dari si blok pertama ini. Ini kan 0, terus 0. Berarti indeks barisnya itu 00. Dimana 00 itu dalam desimalnya 0. Berarti dia bakal ada di baris ke 0. Nah, untuk kolomnya itu kita ambil yang indeks kedua sampai indeks kelima. Berarti 0100. Dalam desimal ini apa? 4. Berarti dia dalam kolom keempat. Ini kolom keempat. Perpotongannya ada di 2. Inilah di outputnya. Nah, 2 itu dalam binarnya 0010. Itulah keluaran S1. Gimana untuk S2? Sama juga, yang beda cuma tabelnya. Nah, tabel yang ini beda tadi. Untuk nyari barisnya juga sama, ini 0 pertama, terus yang terakhirnya 1. Berarti indeks barisnya 01, di mana 01 adalah 1. Lihatlah baris yang 1. Ini juga kolomnya diambil dari indeks kedua sampai ke 5. 0100, dia 4. Berarti kolom keempat dapat 15. Konversi ke biner 1111. Itulah dia keluaran S2 dan seterusnya. Nah, ketika udah sampai S8, hasil dari keluarannya itu kita gabungkan, dia menjadi si B1. Ini untuk menjawab yang pertanyaan ini. Lalu ada soal lagi, terapkan permutasi blok B untuk mendapatkan si PB1 ini. B1 kita dapat tadi yang sebelumnya ini, B1. Tinggal kita permutasi pakai tabel yang ini. Ada di slide kok. 16, 7, 20. Berarti 16 yang mana? Ini 0. 7 yang mana? Ini 1. 20. Ini 1. Nah, dan seterusnya. Sekarang kita disuruh untuk nyari R1. Yang dimana R1 itu adalah hasil permutasi si B1 kita XOR dengan L0. Sama aja ya. Tinggal kita tengok aja kalau dia beda, misalnya ada 01, berarti dia hasilnya 1. Kalau dia sama, misalnya ada 11, dia 0. Atau yang ini 00, dia bakal jadi 0. Sekarang kita disuruh untuk mencari hiperteksnya. Kebetulan di soal ini perputaran itu cuma sekali. Jadi setelah kita dapat si ini L1 dan R1, kita nggak usah lagi kita masukkan ke fungsi selanjutnya, ya, karena kan sebenarnya ini ada 16 permutasi atau 16 iterasi. Namun karena di soalnya itu cuma satu iterasi, kita langsung bisa membuat ke tahap ini, kita inverse permutasi. Apa yang kita inverse? Si R1 dan L1. Yang dimana R1 itu kita dapat dari yang tadi, sebelumnya, hasil XOR ini, R1. Nah, sedangkan L1 kita ambil dari si R0. Nah, diganti dia jadi R0. R0 tadi ini 0000 dan seterusnya. Nah, cara menggabungkannya gimana? R dulu yang di luar, ya. Jadi kebalikan, tadi pas kita memecah plain text-nya kan itu jadi L0, R0. Sekarang kita untuk menginversannya ya kebalikannya, berarti jadi R terus L. Nah, masukkanlah R1 ada 1000 dan seterusnya itu sampai ke bit 32. L1 000 sampai ke
0001 cukup bit ke 64. Tinggal kita masukkan ke tabel indeks permutasi ini. Berarti ini indeks ke 40, 0, 8, 0, 48, 0, 16, 0. Berpola juga deh. Dapatlah dia ini ciphertextnya. Nah, kalau udah dapat ciphertextnya, kita convert ke heksadesimal dulu. Caranya ini kita ubah ke 44 bit dulu. Nah, ini dalam heksadesimal itu 0 ya, 0. Baru ini 1011 dalam heksadesimal. Nah, ini berarti ada 1, 2, 4, ada 8. Maaf, 8. 11. 11 berarti dia adalah B. Nah, dan seterusnya. Ini berarti 1, ini 4. Ini 5. Berarti dia 15. Nah, kalau udah dapat heksadesimalnya kita ubah ke karakter si Astian tadi. Nah, ini berarti 0B itu berarti si B. B itu adalah nih heksadesimal B adalah VT. Nah, VT itu adalah karakter, bukan karakter sih ya, kayak perintah gitu di ASCII, di mana itu vertical tab. Nah, 15 di ASCII adalah NAK. Oke, sampai ke si 4F. Nah, 4F ini dalam ASCII dia adalah huruf O kapital. Jadi inilah hasil ciphertextnya. Jadi sekianlah tugas kita. Semoga kalian baik-baik saja ya. Sekian dan terima kasih.